Eropa terbangun oleh satu pernyataan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Raja Alejandro IV, penguasa kerajaan Iberia, yang dikenal berhati-hati dalam setiap kata, berdiri di depan media internasional dan berkata singkat namun menghantam kesadaran dunia. Indonesia adalah guru yang seharusnya kami contoh. Tidak ada yang memahami dari mana kalimat itu berasal. Hingga 4 hari sebelumnya, saya, Mayor Rafael Santoro, Kepala Pengawal Kerajaan selama 25 tahun, saya telah mengawal Raja Alejandro IV ke lebih dari 40 negara, dari bandara paling eksklusif di Eropa hingga wilayah konflik di Timur Tengah. Tidak ada yang benar-benar mengejutkan saya lagi. Hingga malam itu, di udara Asia Tenggara, pesawat khusus kerajaan lepas landas dari Madrid menuju Manila untuk kunjungan kenegaraan resmi. Di dalam kabin terdapat Raja Ratu Isabella dan 6 penasihat senior. Jadwal kami padat, presisi, dan nyaris tanpa celah kesalahan. Hingga sekitar 1 jam setelah melintasi wilayah udara Asia, pesawat mulai bergetar tidak wajar. Lampu peringatan menyala. Tekanan udara turun drastis. Pilot keluar dari kokpit dengan wajah tegang. Mayor, sistem tekanan udara gagal. Kita harus mendarat sekarang. Pilihan kami terbatas. Manila masih lebih dari 1 jam. Hong Kong terlalu jauh. Bandara terdekat, Jakarta, Indonesia, sekitar 40 menit. Ketika saya melaporkan keputusan itu kepada Raja, kabin menjadi sunyi. Don Emilio Vargas, penasihat tertua kerajaan, tidak menyembunyikan ekspresinya. Indonesia, katanya pelan, namun cukup terdengar. Apakah pulau itu mampu menangani pesawat kerajaan? Tidak ada waktu untuk debat. Keselamatan berada di atas segalanya. Saat pesawat mulai menuruni ketinggian, saya berdiri di dekat Raja. Wajah beliau tenang, namun sorot matanya penuh pertanyaan. Tidak satu pun dari kami pernah membayangkan Indonesia sebagai bagian dari rencana, apalagi dalam kondisi darurat. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suara dari menara kontrol terdengar di kabin kokpit, lalu mengalir melalui sistem komunikasi internal, bahasa Spanyol. Bukan sekadar Spanyol, tetapi aksen Kastila yang bersih dan formal. Pesawat kerajaan Iberia, jalur pendaratan telah disiapkan. Mohon ikuti instruksi. Saya membeku. Di Eropa, bahasa Inggris adalah standar. Tetapi di Bandara Asia Tenggara, dalam situasi darurat, mendengar bahasa ibu kami dengan ketepatan militer adalah sesuatu yang nyaris mustahil. Landasan segera dikosongkan. Kendaraan pemadam dan ambulans berbaris rapi. Prosedur berjalan cepat. Tanpa satupun perintah berulang, pesawat mendarat dengan mulus, seolah ini adalah latihan rutin. Ketika roda pesawat menyentuh landasan, saya belum tahu bahwa pendaratan darurat ini akan menjadi awal dari perombakan cara kami memandang dunia. Begitu pintu pesawat terbuka, saya melangkah pertama kali ke Garbarata. Apa yang saya lihat membuat langkah saya terhenti. Lebih dari 15 staf bandara berdiri berbaris rapi. Jas gelap, sikap sempurna, kepala sedikit menunduk. Mereka menyambut kami serempak dalam bahasa Spanyol yang nyaris tanpa celah. Pria di barisan depan melangkah maju. "Selamat datang di Indonesia, Yang Mulia," katanya dengan intonasi resmi bangsawan Madrid. Ia memperkenalkan dirinya sebagai kepala layanan VIP nasional, mantan diplomat yang pernah bertugas bertahan-tahan di Spanyol. Aksen, tata bahasa, bahkan pilihan kata, semuanya sempurna. Saya menoleh ke Don Emilio. Untuk pertama kalinya sejak kejadian darurat, ia terdiam tanpa komentar. Layanan VIP telah disiapkan. Bukan sekadar kursi roda, melainkan kursi roda mewah dengan ukiran lambang kerajaan Iberia. Saya tahu dengan pasti tidak ada satupun informasi detail tentang simbol kerajaan kami yang dikirim sebelumnya. Ini adalah pendaratan darurat. Tidak ada pemberitahuan resmi, tidak ada protokol kenegaraan yang sempat disiapkan. Namun Indonesia bertindak seolah mereka telah menunggu kami selama berhari-hari. Di sepanjang jalur VIP, kejutan terus bermunculan. Setiap anggota keluarga kerajaan menerima suguhan tradisional, minuman dingin, manis, dan kue berlapis yang disajikan dengan elegan. Dinding koridor dipenuhi lukisan reproduksi seni Spanyol Velázquez, Goya, Picasso. Saya tidak tahu apakah itu koleksi permanen atau penggantian kilat. Jang saja tahu kualitasnya museum kelas dunia. Proses imigrasi berlangsung kurang dari 2 menit. Petugas berbicara lembut, penuh hormat, dalam bahasa Spanyol formal. Lebih cepat daripada di Bandara Barayas, Madrid. Tim medis sudah siaga, menawarkan pemeriksaan ringan tanpa kesan memaksa. Bagasi kami tiba rapi.
Masing-masing koper diberi label nama pemilik, tertulis indah dalam bahasa Spanyol dan Inggris, lengkap dengan lambang kerajaan. Saya menatap jam tangan saya. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit sejak sinyal darurat dikirim. Saat kami meninggalkan bandara, deretan kendaraan hitam menunggu. Sopir bersarung tangan putih, koran Spanyol pagi itu tersedia di kursi belakang bersama jus buah segar. Raja Alejandro keempat akhirnya berbicara. Suaranya pelan, namun jelas. "Mayor," katanya, "kita mungkin baru saja mendarat di tempat yang sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, saya tahu, ini bukan sekadar kunjungan tak terduga. Ini adalah awal dari pelajaran besar yang akan mengguncang kerajaan kami. Saya telah melewati lorong VIP di banyak bandara dunia, Paris, Frankfurt, Zurich, Dubai. Semuanya bersih, efisien, dan dingin. Namun, lorong VIP di Bandara Soekarno-Hatta malam itu terasa berbeda. Bukan karena kemewahannya, melainkan karena ketepatan dan perhatian yang nyaris berlebihan. Setiap langkah kami seakan telah dihitung. Di sisi kanan koridor, staf bandara berdiri berjajar dengan jarak simetris. Tidak satu pun menatap berlebihan. Tidak ada kamera yang mencolok. Semua bergerak cepat, senyap, dan penuh hormat. Saya melihat Ratu Isabella menerima selendang tenun halus berwarna netral, disajikan tanpa kata-kata, seolah seseorang telah mempelajari selera beliau sebelumnya. Don Emilio Vargas berjalan di belakang saya. Saya bisa merasakan kegelisahannya. Pria yang terbiasa mengkritik segalanya itu kini lebih sering terdiam. Di ruang transit VIP, kami disambut oleh petugas senior lain yang memperkenalkan diri dalam bahasa Spanyol formal. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa seluruh prosedur darurat telah dikoordinasikan dengan Kedutaan Besar Iberia. Meskipun pemberitahuan hanya diterima kurang dari 1 jam sebelumnya, Indonesia selalu mempersiapkan yang terbaik untuk tamu. Katanya sederhana. Saya mencatat satu hal penting. Ia tidak mengatakan tamu penting, melainkan tamu. Saat pemeriksaan paspor selesai, staf medis kembali menawarkan pemeriksaan ringan. Tidak ada kesan panik, tidak ada prosedur berlebihan. Semua bersifat opsional, namun tersedia sepenuhnya. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, berapa banyak bandara Eropa yang mampu melakukan ini dalam situasi darurat, tanpa mengubah wajah mereka menjadi birokrasi kaku? Ketika kami keluar menuju area kendaraan, udara Jakarta menyambut dengan hangat. Deretan sedan hitam berkilau, berdiri rapi. Sopir-sopir mengenakan jas gelap dan sarung tangan putih. Di dalam mobil tersedia koran Spanyol edisi hari itu, lengkap dengan berita olahraga dan politik terbaru. Tidak ada yang meminta, tidak ada yang diarahkan. Semuanya hadir seolah sudah menjadi kebiasaan. Saya menutup pintu mobil dan duduk di kursi depan. Raja Alejandro keempat memandang keluar jendela. Ekspresinya sulit ditebak. Ia tidak berbicara, namun saya tahu pikirannya sedang bekerja keras. Mobil mulai melaju meninggalkan bandara. Jalanan luas terbentang. Lampu-lampu kota mulai terlihat dari kejauhan. Dan saat itulah keyakinan lama kami mulai retak. Begitu kendaraan memasuki jalan tol, suasana dalam mobil berubah. Tidak ada lagi percakapan ringan. Semua mata tertuju keluar jendela. Gedung-gedung tinggi berdiri berderet tanpa jeda, memantulkan cahaya lampu kota yang tak terputus. Jalan tol 6 jalur terhampar mulus. Lalu lintas mengalir lancar, tanpa klakson agresif atau kekacauan yang sering digambarkan media Eropa tentang kota-kota Asia. Raja Alejandro keempat akhirnya bersuara. "Ini bukan yang saya bayangkan." Saya tidak menjawab, karena saya merasakan hal yang sama. Kami melintasi kawasan dengan apartemen setinggi lebih dari 30 lantai. Bukan 1 atau 2, melainkan puluhan. Bagi kami, pemandangan seperti itu biasanya hanya ditemui di pusat ibu kota Eropa. Di sini, ia menjadi bagian dari lanskap sehari-hari. Saat kendaraan mendekati Simpang Semanggi, malam Jakarta menunjukkan wajah terbaiknya. Jembatan berlapis-lapis, diterangi cahaya warna-warni. Sungai di bawahnya memantulkan kilau lampu gedung dan kendaraan. Garis cahaya itu memanjang tanpa batas, seolah kota ini tidak memiliki ujung. Don Emilio Vargas berbisik, hampir tidak percaya. Bagaimana mungkin sebuah negara kepulauan membangun semua ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Kami memasuki kawasan bisnis pusat. Gedung-gedung kaca menjulang seperti barisan penjaga. Meskipun sudah larut malam, kawasan itu hidup. Orang-orang berjalan cepat, restoran masih penuh,
lampu-lampu toko menyala terang. Yang paling mencolok bukanlah bangunannya, melainkan manusianya. Perempuan berjalan sendirian di trotoar dengan langkah santai. Pasangan muda tertawa tanpa rasa was-was. Di setiap sudut, minimarket terbuka 24 jam, terang, bersih, dan ramai. Saya membandingkannya dengan Madrid, dengan Paris, dengan Roma. Di sana, malam hari adalah waktu kewaspadaan. Di sini, malam adalah bagian dari kehidupan normal. Kendaraan berhenti sejenak di lampu merah. Seorang pengendara motor berhenti rapi di garis. Tidak ada teriakan, tidak ada gesekan emosi. Ketertiban ini bukan karena takut, melainkan karena kebiasaan. Raja Alejandro keempat menatap kota ini lama sekali. "Mayor," katanya pelan, "kita telah salah menilai tempat ini." Saya mengangguk tanpa ragu. Jakarta malam itu tidak hanya memperlihatkan kemajuan fisik, ia menghancurkan prasangka yang telah kami bawa dari Eropa. Prasangka yang dibangun oleh jarak, ketidaktahuan, dan kesombongan lama. Hotel tempat kami menginap berdiri tenang di antara gudang dan tinggi pusat kota. Dari luar, bangunannya tidak berusaha mencolok. Namun begitu pintu utama terbuka, kesan pertama langsung berubah. Lobi luas, pencahayaan lembut, dan lantai marmer mengilap menciptakan suasana yang tidak kalah dengan hotel-hotel elit di Madrid atau Barcelona. Staf hotel menyambut dengan bahasa Spanyol yang bersih dan terlatih. Beberapa berasal dari Amerika Latin, beberapa dari semenanjung Iberia, dan sisanya adalah warga lokal yang fasih, seolah bahasa itu adalah bahasa ibu mereka. Tidak ada kegugupan, tidak ada sikap berlebihan. Semuanya bergerak seirama, seolah sistem ini telah berjalan lama. Manajer umum hotel memperkenalkan diri dengan tenang. Ia berasal dari Barcelona dan telah bekerja di Indonesia lebih dari 1 dekade. Tanpa kebanggaan berlebihan, ia menyampaikan fakta bahwa komunitas penutur Spanyol di Indonesia berjumlah puluhan ribu orang. Datang sebagai profesional, pendidik, teknisi, dan pengusaha. Saya mencatatnya dalam diam. Pertukaran ini terjadi jauh dari sorotan media Eropa. Suite kerajaan berada di lantai atas, dari balik jendela setinggi langit-langit. Jakarta terbentang seperti lautan cahaya. Jalanan, gedung, dan kendaraan membentuk alur yang bergerak tanpa henti. Tidak ada jeda, tidak ada kegelapan total. Kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Makan malam disajikan tanpa seremoni. Masakan Spanyol yang autentik, presisi rasa, dan suhu yang sempurna. Chef menjelaskan singkat bahwa ia berasal dari selatan Spanyol dan telah menetap lama di Indonesia. Ia berbicara tentang bahan segar, jaringan logistik, dan pasar lokal yang mampu menyediakan kebutuhan dapur internasional setiap hari. Saya menyadari satu hal penting, ini bukan kemewahan yang diimpor, melainkan sistem yang telah matang. Di balik kenyamanan hotel, Jakarta tetap bergerak. Dari jendela, saya melihat lampu gedung perkantoran yang masih menyala. Kendaraan terus mengalir. Beberapa restoran di bawah tetap ramai, bahkan melewati tengah malam. Aktivitas ini bukan tanda kekacauan, melainkan ritme. Kota ini bekerja ketika dunia lain beristirahat. Raja Alejandro keempat berdiri lama di dekat jendela, menatap tanpa kata. Dalam keheningan itu, saya tahu beliau sedang memikirkan satu hal. Bagaimana sebuah negara yang selama ini dipandang sebelah mata, mampu membangun mesin ekonomi yang hidup 24 jam sehari? Jawabannya belum muncul malam itu. Namun benih pertanyaan telah tertanam. Pagi Jakarta dimulai lebih awal. Dari restoran hotel, saya melihat pekerja kantoran bergerak cepat menuju stasiun transportasi massal. Pelajar berjalan dengan tas berat di punggung mereka. Tidak ada wajah mengantuk berlebihan. Aktivitas ini terasa terstruktur, seolah hari telah dimulai jauh sebelum matahari naik sempurna. Kunjungan pertama hari itu membawa kami ke sebuah pusat perbelanjaan di kawasan bisnis utama. Dari luar, bangunannya modern dan megah. Namun di dalamnya, terdapat sesuatu yang sama sekali tidak kami duga. Sebuah toko buku, bukan toko kecil, bukan sekadar rak komersial. Ruangannya luas, dengan langit-langit tinhe pencahayaan hangat dan rak-rak raksasa yang dipenuhi ribuan judul. Suasananya hening, ratusan orang duduk membaca. Ada pelajar, pekerja profesional, hingga lansia. Tidak ada paksaan, tidak ada pengawasan. Ini bukan tempat singgah, ini adalah ruang belajar. Saya berjalan perlahan di antara rak. Buku-buku profesional mendominasi kedokteran, teknik, manajemen, ekonomi, desain kota. Banyak di antaranya berbahasa Inggris. Beberapa pembaca mencatat dengan serius.
Beberapa mengetik di laptop sambil membuka referensi cetak. Saya tidak melihat satupun tanda konsumsi pasif. Raja Alejandro keempat berhenti lama di satu sudut. Ia mengamati seorang pemuda yang membaca buku manajemen sambil main koret-koret catatan kecil. Di sudut lain, seorang mahasiswa menelusuri buku arsitektur perkotaan dengan fokus penuh. Tidak ada kamera, tidak ada panggung, hanya proses belajar yang berlangsung alami. Pemandu kami menjelaskan singkat bahwa budaya membaca dan pengembangan diri di kota ini tumbuh pesat, terutama di kalangan muda. Banyak dari mereka belajar secara mandiri, menggabungkan buku kursus daring dan komunitas diskusi. Pendidikan tidak berhenti di ruang kelas. Saat makan siang, kami mengunjungi restoran modern yang menyajikan masakan lokal dengan teknik tinggi. Hidangan disajikan satu persatu, dijelaskan dengan presisi. Chef berbicara tentang teknik, sejarah, dan disiplin. Saya mendengar pola yang sama. Kerja keras, belajar panjang, dan kesabaran. Di luar restoran, jalanan sibuk. Kurir makanan berlalu lalang. Teknologi bekerja berdampingan dengan manusia. Tidak ada jurang yang mencolok antara tradisi dan masa depan. Dalam perjalanan kembali, saya menyadari satu hal yang mulai jelas. Kekuatan kota ini tidak terletak pada gedung atau teknologi semata. Ia tumbuh dari pikiran-pikiran yang terus diasah, dari kebiasaan belajar yang tidak pernah berhenti. Dan di sanalah, perlahan, kami mulai memahami sumber daya terbesar Indonesia, manusia yang terus bergerak maju. Malam telah lewat jauh, ketika suara keras dari kamar sebelah memecah keheningan hotel. Teriakan pendek, tercekik, diikuti bunyi benda jatuh. Naluri saya bereaksi lebih cepat dari pikiran. Saya berlari keluar kamar tanpa mengenakan jaket pengawal. Di lantai marmer koridor, Don Emilio Vargas terbaring, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir deras. Tangannya mencengkeram dada kiri, napasnya pendek dan terputus. Dalam 25 tahun pengabdian, saya telah melihat ekspresi ini terlalu sering. Ini adalah serangan jantung. Saya menekan tombol darurat hotel. Bahkan sebelum saya menyebutkan kondisi pasien secara lengkap, pintu lift terbuka. 4 petugas medis masuk bersamaan, diikuti staf hotel. Gerakan mereka tidak terburu-buru, tetapi presisi. Tidak ada teriakan, tidak ada kebingungan. Dalam hitungan detik, alat EKG portabel terpasang. Masker oksigen dikenakan, data muncul di layar tablet. Seorang petugas menghubungkan perangkat itu ke sistem jarak jauh. Wajah seorang dokter muncul di layar, seorang profesor kedokteran darurat dari Rumah Sakit Nasional Utama Indonesia. Ia membaca data secara real time. Tidak ada spekulasi, tidak ada penundaan. Diagnosis muncul cepat. Infark miokard akut. Waktu emas tersisa sangat sempit. Saya sempat menyebutkan keinginan untuk berkonsultasi dengan dokter pribadi kerajaan. Namun penjelasan medis disampaikan dengan tegas dan tenang. Setiap menit yang hilang berarti jaringan jantung mati. 5 menit ke depan adalah batas hidup dan mati. Raja Alejandro keempat berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegas, tidak ada ragu dalam keputusannya. Kepercayaan yang terbangun selama 2 hari terakhir berpuncak pada satu kalimat singkat. Percayai Indonesia. Don Emilio diangkat ke tandu. Jalur infus terpasang. Lift telah menunggu. Di luar hotel ambulans terbaru, siap berangkat. Interiornya menyerupai unit perawatan intensif bergerak. Monitor menunjukkan tanda vital pasien secara konstan. Sistem komunikasi aktif sejak pintu tertutup. Begitu ambulans melaju, kota Jakarta bereaksi. Lampu lalu lintas berubah serentak. Kendaraan menepi dengan disiplin. Jalan terbuka seperti koridor tak terlihat. Ambulans melaju tanpa hambatan. Di dalam, petugas medis terus bekerja. Menerima instruksi langsung dari rumah sakit, menyesuaikan obat secara real time. Tekanan darah perlahan stabil. Detak jantung mulai teratur. 5 menit kemudian, kami tiba di pintu masuk rumah sakit. Lebih dari 10 staf medis telah menunggu. Mereka memanggil nama pasien. Tidak ada formulir, tidak ada pertanyaan administratif. Don Emilio langsung dibawa masuk ke ruang operasi. Pintu tertutup, dan di lorong rumah sakit yang dingin dan terang, saya berdiri menyadari satu hal yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ketenangan di tengah krisis, bukan karena situasi aman, tetapi karena sistem bekerja tanpa celah. Ruang tunggu operasi tidak sunyi. Sebuah layar besar menampilkan gambar langsung dari ruang bedah. Transparansi medis di Indonesia bukan slogan, ia adalah praktik nyata. Di
Belajar, saya melihat ruang operasi yang lebih menyerupai pusat kendali teknologi daripada fasilitas medis konvensional. 6 layar raksasa menampilkan data jantung, aliran darah, dan citra pembuluh koroner. Lengan robotik tergantung dari langit-langit, bergerak dengan presisi, nyaris tanpa getaran. Kecerdasan buatan mengoreksi setiap gerakan mikro. Profesor kardiologi memimpin tim. Saya mencatat ketenangan wajahnya. Tidak ada ketegangan emosional, hanya fokus absolut. Prosedur dimulai melalui pergelangan tangan, teknik minimal invasif yang mempercepat pemulihan. Dalam 15 menit, sumbatan utama terbuka. Aliran darah kembali normal, detak jantung stabil. Namun, operasi tidak berhenti. Analisis lanjutan menunjukkan penyempitan serius di pembuluh lain. Keputusan diambil cepat. Risiko masa depan harus dihilangkan sekarang. Prosedur tambahan dilakukan dengan akurasi yang sama. Total waktu operasi 1 jam 40 menit. Ketika Don Emilio keluar dari ruang operasi, ia sadar sepenuhnya, bahkan tersenyum lemah. Saya hampir tidak percaya. Di ICU, ruangan luas dan terang, dinding kaca setinggi langit-langit menampilkan pemandangan malam Jakarta. Peralatan medis tertata rapi, nyaris tidak mengintimidasi. Dari langit-langit, proyeksi hologram jantung muncul, berdenyut secara real-time. Dipantau kecerdasan buatan 24 jam. Seorang perawat khusus ditugaskan. Ia berbicara bahasa Spanyol dengan lancar. Ia menjelaskan rencana perawatan jam demi jam melalui tablet, obat, latihan ringan, nutrisi, hingga pemantauan mental. Semua terstruktur, semua transparan. Keesokan paginya, ronda dimulai. Bukan satu dokter, melainkan tim multidisiplin. Kardiologi, endokrinologi, rehabilitasi, gizi, dan kesehatan mental. Mereka berdiskusi langsung di depan pasien, menggunakan USG portable dan data real-time. Analisis genetik telah selesai dalam waktu kurang dari 24 jam. Menu diet disesuaikan. Program rehabilitasi dirancang berbasis realitas virtual. Risiko kekambuhan dihitung, bukan ditebak. Yang paling mengejutkan, datang di akhir, biaya. Jumlahnya hanya sebagian kecil dari standar Eropa, dengan teknologi dan kecepatan yang justru melampauinya. Saya berdiri di samping Raja Alejandro keempat. Saat beliau menatap ruang perawatan itu lama sekali. Tidak ada kata yang diucapkan. Namun saya tahu, momen ini telah mengubah sesuatu yang jauh lebih besar dari satu nyawa. Di hadapan kami, bukan sekadar rumah sakit. Ini adalah mesin kehidupan, dan Indonesia mengendalikannya dengan tenang. Hari ketiga di Jakarta terasa berbeda. Kota ini tidak lagi tampak asing atau mengejutkan. Ia terasa akrab. Seolah kami sedang membaca buku yang halamannya mulai bisa ditebak arahnya. Don Emilio Vargas sudah dapat berjalan perlahan. Pemulihannya melampaui ekspektasi dokter kerajaan manapun yang pernah saya kenal. Kami meninggalkan rumah sakit dengan perasaan yang sulit dijelaskan, bukan sekadar lega, melainkan kagum. Seluruh proses keluar dilakukan tanpa hambatan. Dokumen medis lengkap telah disiapkan, termasuk rekaman operasi, data pemantauan, dan rencana pencegahan jangka panjang, semuanya diterjemahkan dalam bahasa Spanyol. Tidak ada detail yang terlewat. Sore itu, kami berjalan di sebuah taman kota di tepi laut. Jalur pejalan kaki bersih dan terang. Keluarga duduk di atas tikar, anak-anak berlarian, pasangan muda berjalan santai. Bahkan ketika malam turun, aktivitas tidak berhenti. Perempuan berlari sendirian tanpa rasa takut. Polisi berpatroli dengan tenang. Tidak ada ketegangan yang biasa kami rasakan di kota-kota besar Eropa setelah matahari terbenam. Di kejauhan, lampu-lampu gedung Jakarta membentuk garis langit yang panjang dan hidup. Kota ini tidak hanya tumbuh ke atas, tetapi juga bergerak ke dalam kehidupan warganya. Kami berpindah ke kawasan multikultural. Restoran dari berbagai negara berdiri berdampingan. Orang-orang dari latar belakang berbeda, bercampur tanpa jarak. Sebuah masjid besar dan katedral berdiri bersebelahan, diterangi cahaya malam. Tidak ada pagar tinggi. Tidak ada simbol pemisah. Hanya ruang bersama. Di sebuah minimarket yang buka 24 jam, saya berbincang singkat dengan seorang kasir muda. Ia mahasiswa, siang hari kuliah, malam hari bekerja, bukan karena terpaksa, melainkan karena ingin mandiri. Ia berbicara tentang masa depan dengan tenang, tanpa keluhan, tanpa romantisasi kesulitan. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Raja Alejandro keempat memandang kota yang masih terjaga. Lampu kendaraan, gedung, dan toko menyatu menjadi denyut yang konstan. Kota ini hidup karena orang-orangnya terus bergerak, belajar,
dan bekerja, tanpa menunggu perintah, tanpa menunggu pujian. Malam itu, kami menyimpulkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan di akademi militer atau istana kerajaan. Kekuatan Indonesia tidak berasal dari kekayaan alam atau sejarah kekaisaran. Ia tumbuh dari manusia yang percaya bahwa masa depan bisa dibangun dengan disiplin, pendidikan, dan kerja keras yang konsisten. Dan pemahaman itu terasa lebih berat daripada kejutan apapun yang kami alami sebelumnya. Pagi keberangkatan datang terlalu cepat. Pesawat kerajaan telah diperbaiki dan siap lepas landas. Staf hotel berbaris rapi mengantar kami. Tidak ada upacara berlebihan, hanya senyum tulus dan salam perpisahan yang hangat. Di perjalanan menuju bandara, Jakarta kembali menunjukkan wajahnya yang terakhir. Jalanan pagi sudah ramai. Para pekerja bergerak cepat. Kota ini tidak menunggu kami pergi untuk melanjutkan hidupnya. Ia telah melaju jauh sebelum kami datang dan akan terus melaju setelah kami pergi. Di Bandara Soekarno-Hatta, tim layanan VIP yang sama kembali menyambut. Prosedur berjalan cepat dan presisi hingga detik terakhir. Tidak ada penurunan kualitas, tidak ada kelelahan yang ditunjukkan. Profesionalisme ini bukan pertunjukan, ia adalah standar. Sebelum menaiki pesawat, Raja Alejandro keempat berhenti sejenak. Ia menatap ke arah kota yang terlihat samar di kejauhan. Tidak ada kamera, tidak ada media. Hanya keheningan singkat, lalu ia menundukkan kepala perlahan. Saya memahami gestur itu. Itu bukan formalitas. Itu adalah pengakuan. Dalam penerbangan panjang kembali ke Madrid, percakapan kami tidak pernah lepas dari Indonesia. Sistem medis yang menyelamatkan nyawa, pendidikan yang membentuk karakter kota Jang, aman. Anak muda yang bekerja dan belajar tanpa disuruh. Semua itu terulang dalam diskusi yang semakin serius. Setibanya di Eropa, pengalaman ini tidak berhenti sebagai kenangan pribadi. Raja Alejandro keempat mengadakan konferensi pers. Ia berbicara jujur tanpa diplomasi berlebihan. Ia mengakui bahwa kerajaannya memiliki banyak hal untuk dipelajari. Pernyataan itu mengguncang publik. Reformasi mulai dibicarakan, tim studi dibentuk. Para ahli dipersiapkan untuk dikirim ke Indonesia. Bukan untuk mengajar, melainkan untuk belajar. Beberapa minggu kemudian, Raja menyampaikan pidato nasional. Ia menyebut Indonesia sebagai contoh tentang bagaimana sebuah bangsa membangun dirinya melalui manusia, bukan melalui kesombongan masa lalu. Respons masyarakat luas, banyak yang setuju, banyak yang tersadar. Bagi saya pribadi, perjalanan ini mengubah cara memandang dunia. Selama ini, saya percaya bahwa kemajuan selalu mengikuti pusat kekuasaan lama. Jakarta membuktikan sebaliknya. Masa depan tidak menunggu legitimasi sejarah. Pendaratan darurat itu bukan kecelakaan. Ia adalah peringatan bahwa dunia sedang berubah. Dan siapapun yang menolak belajar akan tertinggal. Indonesia tidak meminta kami datang. Namun ketika kami terpaksa datang, negara ini mengajarkan pelajaran paling berharga dalam hidup saya.